Sempat bertekad tak mau damai, orang tua santri di Jambi korban perundungan cabut laporan. Peristiwa perundungan di Pondok Pesantren Tawakal Tri Sukses Jambi berakhir damai. Padahal beberapa saat setelah APD, 12 tahun dianiaya, orang tua memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Namun, semua berubah setelah orang tua korban bertemu dengan keluarga para pelaku. Apa alasan yang melatar belakangi keputusan orang tua korban ini? Peristiwa ini jadi sorotan setelah video APD terbaring di pelukan ayah ibunya viral di media sosial. Ricardo Dewi, sang ayah, menerangkan anaknya duduk di kelas 7. Sementara pelaku katanya sudah lulus SMA. Meski sudah lulus, pelaku mengabdi Pondok Pesantren Tawakal Tri Sukses Kota Jambi. Senior kejam tersebut adalah Rosan dan Firman. Akibat kekejaman dua orang ini, anaknya mengalami luka lebam. Ia bahkan tak bisa buang air besar selama 3 hari. Menurutnya, APD sebenarnya sudah pernah mengalami hal serupa oleh pelaku berbeda. Kejadian terjadi bulan September lalu. Namun, kata Ricardo Dewi melarang santri menceritakan pada orang tua di rumah. Pihak pada pesantren kepada murid bahwa menceritakan ke orang tua yang bagus-bagus saja. Ia pun menegaskan tak mau menempuh jalan damai baik dengan pelaku maupun pihak pondok pesantren. Ricardo bahkan sudah membuat laporan di Polda Jambi. Laporan tersebut tertuang dalam laporan polisi pada tanggal 30 November 2023. Proses hukum akan tetap berlanjut agar ada efek jerah, katanya. Namun pada Senin 4 Desember 2023, Ricardo memutuskan mencabut laporan. Bersama dua orang tua para pelaku, mereka datang ke Mapolda Jambi. Setelah resmi mencabut laporan di Mapolda Jambi, Ricardo mengatakan pihaknya bersama orang tua korban sudah melakukan mediasi secara kekeluargaan. Dia mengaku saat membuat laporan perundungan kemarin lantaran tersulut emosi sebab sang anak menjadi korban. Namun orang tua korban enggan menyebut alasannya yang mendetail soal pencabutan laporan hingga damai bersama pelaku perundungan. Dia menjelaskan keluarga perlu memutuskan apakah korban akan pindah ke sekolah lain atau pondok lainnya. Selain itu, Ricardo mengaku anaknya sudah minta untuk kembali bersekolah atau kembali ke pondok pesantren. Dia menambahkan pihak pondok pesantren telah menunjukkan etikat baik dengan mendatangi rumah korban yang berada di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi.